Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Afghani dari 11 TKJ 4 Mapel PKK. Kali ini saya akan membahas bab 3, pengujian dan evaluasi produk. Bagian A, pengujian produk. Pertama itu hakikat pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Proses pengukuran sifat atau kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang ditetapkan. Yang kedua, tujuan pengujian produk. Tujuannya itu ada 7, yaitu nomor 1, memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak suatu produk. Yang kedua, memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standar melalui pembuktian demonstrasi produk. Yang ketiga, menyediakan data standar lagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kepentingan penjaminan mutu. Dan yang keempat, menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. Yang kelima, sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. Yang keenam, sebagai sarana pertandingan dengan produk lain. Dan yang terakhir, membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. Dan selanjutnya itu kegunaan pengujian produk. Besarnya nilai pengujian produk bagi perusahaan ditunjukkan oleh banyaknya kegunaan pengujian produk. Adapun kegunaan dari pengujian produk adalah yaitu 1, meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Yang ketiga, dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. Dan yang terakhir, memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas, atau kemasan produk. Dan selanjutnya adalah pihak yang berperan dalam pengujian produk. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah perusahaan, dan yang ketiga adalah organisasi konsumen. Peran pemerintah di sini yaitu dengan mengeluarkan masing-masing yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Serta peran perusahaan dalam pengujian produk yaitu menyediakan produk yang layanan sesuai dengan industri. Peran organisasi konsumen sesuatu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen untuk pemerintah. Dan yang kelima adalah persyaratan pengujian produk, yaitu A, pendekatan sistem, terdiri dari 4, yaitu produk yang disiapkan harus sama, baik kemasan dan pengkodean. Yang kedua adalah kuesioner yang diajukan harus sama. Yang ketiga, rencana sampling yang sama. Yang keempat, metode preparasi dan tabulasi data dilakukan secara sama. Bagian B, data normatif. Pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Bagian C, perusahaan penelitian yang sama. Ada halnya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya. Bagian D, uji lingkungan nyata. Adalah pengujian produk yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tepat nantinya produk akan digunakan. Bagian E, populasi sampel yang relawan. F, variabel kritis. G, tindakan konsekutif. Bagian B, standarisasi dan sertifikasi produk. Yang pertama, pengertian standarisasi dan sertifikasi produk. Istilah dari standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki arti satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar kualitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Sedangkan pengertian sertifikasi menurut pasal 1 angka 11 PP Standar Nasional adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan jasa. Yang kedua, Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional. Pada dasarnya, standarisasi harus memuat 2 hal, yaitu standar teknik dan standar manajemen. Badan Standarisasi Nasional atau BSN memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional. Yang kedua, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. Yang ketiga, fasilitas dan pembinaan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. Bagian C,
Bagian C, evaluasi dan pengendalian kualitas produk. Yang pertama, pengertian evaluasi produk. Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Adapun faktor yang biasa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produk. Faktor yaitu dalam Lovelock 1994 antara lain meliputi aspek sebagai berikut. A. Reputasi produk. B. Ciri-ciri atau keistimewaan. C. Kehandalan. D. Kesesuaian dengan spesifikasi. E. Daya tahan. F. Kemampuan pelayanan. G. Estetika. H. Kualitas yang dirasakan. Nomor 2. Penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Adapun standar dari kualitas suatu ditetapkan dengan kepentingan hal-hal berikut. Yang pertama, kualitas produk pesaing. Bagian B, manfaat produk akhir. Bagian C, keseimbangan antara harga dan kualitas. Nomor 3, pendekatan pengendalian kualitas produk. Pengendalian kualitas bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpanan baik bahan, tenaga, waktu maupun kualitas barang jadi serta untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Ada 3 pendekatan yaitu pendekatan masukan, pendekatan proses, pendekatan pengeluaran. Nomor 4, manfaat pengendalian kualitas yaitu 1. Tercapainya efisiensi, 2. Menekan biaya, 3. Meningkatkan penjualan, 4. Konsumen merasa puas. Nomor 5, langkah melakukan evaluasi kualitas produk. Bagian A, evaluasi pada kualitas produk. Bagian B, evaluasi terhadap persepsifikasi karyawan. Bagian C, evaluasi tingkat kerusakan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.